Mari kita berdoa. Ya Allah, lihatlah kami jemaat-Mu yang berhimpun di rumah-Mu, mengenangkan penderitaan Tuhan kami, untuk membebaskan kami dari belenggu dosa dan kematian. Bawalah kami, persatukanlah kami dengan anak-Mu dalam penderitaannya, supaya kami juga bersama-sama dengan Kristus dalam kebangkitan dan kemuliaan-Nya. Kami mau mengikut Engkau yang Kristus di jalan salib-Mu. Izinkan kami juga bersama-sama Engkau dalam hidup-Mu, bahagia-Mu, kemenangan-Mu. Bersabdalah Kau ke hati kami, supaya kami kuat. Amin. Cuma Tuhan, untuk merangkum semua pembacaan kita tadi, kami pilih dari bagian surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal yang ke-12 ayat 7-10. 2 Korintus 12 ayat 7-10. Demikianlah bunyinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jemaat Tuhan, apa sebetulnya tujuan gereja kita saban tahun menjelang Paskah selalu menyelenggarakan yang kita namakan kebaktian Passion? Ada sasitongna gunana kita pologan tahun andoran sosakat kita tu partingotan hama mati di Yesus doho kakihion ikon patu ponta ngatakuari porni Passion. Tuhan kita sekarang tidak dalam keadaan menderita. Kristus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai penguasa. Dialah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang mempunyai kuasa, Dialah yang mempunyai kemuliaan. Dia tidak lagi dalam keadaan susah atau menderita. Dia telah memikul salibnya dan Dia menang. Dia sekarang adalah penguasa, Tuhan yang hidup, yang berkuasa itu. Kalau begitu, apa tujuan kita mengenangkan penderitaan Tuhan? Banyak. Salah satu adalah supaya kita semakin mengenal betapa kasihnya Tuhan pada kita. Asalan tatanda balgani holong ni Kristusi holong ni ibata kita oleh pemanau anaknya kumongkom kita. Tetapi selain itu, pertanyaan Passion semacam ini juga sebuah momentum atau kesempatan bagi kita mengenali penderitaan kita masing-masing.
ibarat cermin. Salib Kristus itu ibarat cermin, di mana kita juga bisa melihat penderitaan kita. Karena itu apa pesannya bagi kita? Dari 2 Korintus 12 yang kita baca tadi, rupanya rasul besar yang bernama Paulus itu juga punya kelemahan, punya kesusahan dan penderitaan. Para ahli perjanjian baru mengatakan dia punya penyakit yang tak tersembuhkan. Memakai bahasa Paulus, dia katakan duri dalam daging yang sengaja ditanam Tuhan dalam dirinya supaya dia tidak congkak. Paulus meminta supaya duri dalam daging itu dicabut. Dia minta supaya disembuhkan. Dia minta apa yang disebutnya utusan iblis itu dijauhkan dari dia, supaya dia kuat, dia sehat, dia sempurna. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan doanya. Tuhan malah mengatakan, cukuplah bagiku kasih karuniamu, kasih karuniaku. Apa yang bisa kita petik ketika kita menjadikan salib Kristus, penderitaan Tuhan, juga sebagai cermin melihat penderitaan kita? Pertama, kita diajak mengenali kelemahan, kekurangan, penyakit, juga kesusahan kita masing-masing dan mengatasinya. Kita diajak pada malam-malam Pasion ini menjadikan salib Kristus itu sebagai cermin untuk melihat kekurangan, kelemahan, penyakit yang ada pada diri kita masing-masing. Saudara-saudara, mungkin kita sepakat ada banyak orang yang tidak berani mencari tahu apa penyakitnya. Karena itu dia berusaha untuk membuang jauh-jauh pikirannya, menanamkan dalam hatinya bahwa dia sehat, tidak ada masalah dalam fisik, dalam jiwanya. Dengan satu alasan, dia takut bila nanti dokter atau para medis mengatakan dia sakit. Ada banyak orang yang takut melihat cermin. Kenapa? Kalau dia bercermin akan nampaklah wajahnya, tubuhnya yang sesungguhnya. Karena itu dia berusaha menjauhi cermin. Ada banyak orang yang tidak berani memeriksa dirinya sendiri, takut bila nanti terungkap apa kekurangan dan kelemahannya. Ada banyak orang yang tidak mau serius mencari apa masalahnya, apa kekurangannya, karena dia takut bila nanti terbuka apa masalah, apa kekurangan dan kelemahan. Pada malam Pasion ini kita diajak memberanikan diri kita bercermin pada salib Kristus itu. Tuhan pernah mengalami kesakitan dan penderitaan. Sebab itu kita diajak untuk memberanikan diri melihat keadaan diri kita yang sesungguhnya. Kekurangan, kelemahan, penyakit, apa yang ada dalam diri kita. Dan kita tidak perlu takut, sebab apapun atau berapa banyak pun kekurangan dan kelemahan, penyakit, ternyata Tuhan tetap mengasihi kita. Dan itu memberi kepada kita kekuatan untuk mengenali diri kita yang sesungguhnya. Kita tidak perlu berpura-pura, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu membuang jauh-jauh pikiran kita untuk tahu siapa kita sesungguhnya. Tetapi bukan hanya berhenti ketika kita sudah tahu apa kelemahan, apa penyakit, apa rasa sakit yang ada dalam diri kita, apa kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak hanya diajak berhenti di sana, kita diajak untuk mengatasinya, untuk menyembuhkannya,
untuk memulihkannya, untuk kembali membangunnya. Karena itu malam Paskah ini, ketika kita merenungkan derita Tuhan, bukan supaya kita hanya terharu, bersedih, tetapi supaya terutama kita kuat mengenali diri kita dan kuat juga mengatasi masalah, kelemahan, sakit, kekurangan yang ada dalam diri kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga sebagai gereja. Untuk itu kita harus berjuang. Yang kedua, apa pesan ketika kita mengalami passion semacam ini? Ketika sesuatu yang kita susahkan itu rupanya harus diterima sebagai kenyataan, seperti Paulus, kita diminta untuk ikhlas dan tidak putus asa. Sebagian besar atau sebagian penyakit bisa disembuhkan, sebagian kelemahan bisa diatasi, sebagian kerusakan bisa diperbaiki, sebagian kekurangan bisa ditutupi. Tetapi ketika kita menemukan ada hal-hal yang harus diterima dengan ikhlas sebagai kenyataan hidup, kita diminta untuk bersikap seperti Paulus, menerimanya dengan ikhlas. Rupanya kita tidak harus sempurna untuk dikasihi Tuhan. Kita tidak harus sempurna untuk dikasihi Tuhan. Dengan kekurangan, kelemahan, dengan rasa sakit, dengan beberapa keretakan, kita tetap berharga di mata Tuhan dan dikasihinya. Dan sikap ikhlas itulah, sikap tulus, sikap ikhlas itulah yang pada zaman sekarang semakin pudar, semakin luntur dalam kehidupan banyak orang, termasuk kekristenan kita. Kita tidak harus menerima dengan pasrah semua keadaan. Sekali lagi kami katakan, banyak sekali keadaan yang bisa diubah, diperbaiki. Banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Banyak hal, keadaan yang bisa diubah, dibaharui, termasuk keadaan ekonomi. Tetapi ketika ada hal-hal yang tak bisa lagi diubah, harus diterima, jangan putus asa. Mari kita bersikap seperti Paulus. Dalam kelemahan itu pun kuasa Tuhan bisa kita rasakan. Kita tidak harus sempurna untuk menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Itulah yang dialami oleh Paulus. Ada rupanya doa Paulus yang tak dijawab oleh Tuhan, tak dikabulkan. Tetapi Paulus tidak putus asa karena itu. Karena itu malam Paskah ini juga mau mengajak kita kembali membangun rasa ikhlas, membangun ketulusan dalam hati kita, menerima keberadaan kita dengan ikhlas, dengan iman, dengan rasa syukur pada Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Malam Paskah ini kita diajak juga agar semakin berhikmat. Mungkin kita sepakat, kesusahan atau penderitaan, pergumulan biasanya membuat orang semakin dewasa, semakin berhikmat. Dan ketika kita berpassion, ketika kita merenungkan dalam-dalam penderitaan Tuhan dan juga penderitaan kita masing-masing, kesusahan kita, pergumulan kita masing-masing, kita juga mau diajak agar semakin berhikmat, semakin bijak, semakin arif dalam hidup ini. Untuk itulah kita berpassion. Ketika kita merenungkan penderitaan Tuhan dan kita merenungkan penderitaan kita, Tuhan mau supaya kita lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih berhikmat dalam hidup ini. Dan kita tidak perlu kehilangan sukacita kita ketika kita hidup juga dalam pergumulan, dalam kesusahan.
seberat-beratnya pergumulan, seberat-beratnya penderitaan, bagi orang beriman tetap ada alasan untuk gembira, untuk bersemangat. Karena itulah kita berkumpul hari ini. Mari kita kenali diri kita secara mendalam. Mari kita beranikan diri kita bercermin pada salib Kristus, mengenali dosa, mengenali kelemahan, mengenali kekurangan, mengenali penyakit, dan mengatasinya. Mari kita menggunakan salib Kristus ini untuk menerima keberadaan diri kita dengan syukur, dengan keikhlasan. Dan mari kita berkhidmat menjadi bijak dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Mau lihat yang merusong bahwa kami tuh di Batam. Allah di paluasokan parpu di bagas corono. Lompa ikut ton partinaonan itu kan Yesus. Lompa luhong kami siang dosa dohong amatian ini. Tuhan, masih arga rohani di rohani. Oleh kormati mo Tuhan kumongkong kami. Ima Tuhan kubaik kami gabi. Hagugun habaran yang nami. Lo manada diri nami. Manada hasusaan, hakurangan, hagalion, parsakiton, partilon nami. Ajari mahal Tuhan asobek kami silang muda badiai gabi sorminan di hati. Lamanat dari nami. Leleho manihami Tuhan tom di porbadiai aso mandiri kami. Asa margugo kami Tuhan, asa berjuang kami mengatasi kekurangan, mengatasi hagaleo, pamalumpon, pamatang nami, pakisarpon ekonomi nami, pakehewon Tuhan hanguluan nami. Alay suguli hatang dohan Tuhan. Molo ikon jaloon nami ma Tuhan. Palkilon nami. Palambas na rohan nami. So Apostel Paulus ini. Dan ikon sempurna kami Tuhan. Asa hakolongon Tuhan. Ibagasan hagalion. Tongdo Tuhan. Anak komo kami. Ali Tuhan dewa mahani asal malo kami Tuhan. Lemar bisuk kami bagasan ulu nami. Mulai kau nadopan nami ma Tuhan. Parung kilon. Aka perkumulan. Seubay kami may Tuhan. Lompatorason haporsiyaw nami. Papitahon haporsiyaw nami. Patubuhon rohan nami. Membaik kami lemalo, lemar bisuk. Di tengah-tengah yang gunung nami. Pasu-pasu kami Tuhan salbutnya ruas kekuriang nabarpum di bagas jorpon. Padoho mahani di silangmu nabadiai. Asa doho kami Tuhan di hakiyommu di hasanapommu.